Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sabahal khair. Kaifa halukum? Bi khair insyaallah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di materi SKI kelas 12. Anak-anakku kelas agama maupun bahasa. Kemarin kita mempelajari tentang minta kita buat dulu ya. Nah ini. Kita sudah mempelajari jalur masuknya Islam di Indonesia. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir di bab ini, yaitu adalah strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kalau kemarin jalur masuk Islam itu adalah teori-teori yang kita pelajari tentang teori masuk Islam. Nah sekarang bagaimanakah Islam itu bisa masuk? Nah, menggunakan strategi dakwah. Nah, langsung saja. Yang belum punya bukunya silakan kalian download di e-learning. Sudah saya masih ada linknya. Kemudian, oke. Strategi dakwah Islam di Nusantara. Ada banyak strategi. Yang pertama adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan media atau cara yang paling efektif dan banyak dilakukan. Buktinya aktivitas perdagangan dari abad ke-7 ini sudah dimulai di Selat Malaka. Jadi Islam yang paling banyak atau paling efektif strateginya adalah melalui jalur perdagangan. Nah, setelah perdagangan adalah perkawinan. Nah, dari sana para pedagang yang datangnya dari Arab, dari India, dan dari Persia, itu banyak menetap di wilayah pesisir utara Jawa, pesisir utara Sumatera. Akhirnya mereka setelah mendiami tempat tersebut, mulailah melakukan perkawinan dengan penduduk asli di sana. Jadi terjadi banyak pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita asli. Nah, contohnya saja adalah Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Lanjutnya adalah melalui politik. Nah, ketika ini secara bertahap ya, ketika sudah mulai menikahi, nah secara bertahap nanti biasanya raja ini memeluk Islam. Kenapa? Karena dari perdagangan, ini juga menguntungkan kerajaan. Dan orang-orang pedagang dari luar itu dianggap memiliki strata sosial yang tinggi, sehingga juga menguntungkan kerajaan. Akhirnya sang raja pun memeluk Islam. Nah, biasanya ketika raja itu memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti. Maka tersebar Islam melalui jalur politik. Oke, selanjutnya melalui pendidikan. Nah, ini pendidikan yang khas di Nusantara, di Indonesia, ini terkenal dengan nama istilah pesantren. Melalui pendidikan, para ulama-ulama mendirikan kajian-kajian, mendirikan tempat untuk mengkaji. Bahkan nanti muncullah istilah pesantren yang mana merupakan murni produk dari Nusantara. Nah, di Aceh itu terkenal dengan istilah daya, dan di Minangkabau terkenal dengan istilah surau. Selain pendidikan, ada juga dengan melalui kesenian dan budaya. Nah, ini yang sangat paling banyak pengaruhnya kepada masyarakat, khususnya di Jawa, melalui kesenian seperti gamelan, wayang, sastra, dan sebagainya. Nah, di sana dimasukkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ajaran Islam dalam pementasan kesenian dan budaya. Dan bisa kita lihat beberapa peninggalannya, mungkin kalian semua sudah tahu. Nah, terakhir adalah dengan cara tasawuf. Tasawuf atau para sufi, ini umumnya adalah para pengembara. Mereka hidup di tengah masyarakat dengan kesederhanaannya. Nah, karena membaur dengan masyarakat inilah, mereka bisa menyebarkan Islam, dan juga masyarakat pun banyak tertarik dengan ajaran dari para sufi. Selanjutnya, nah, kalau kita perhatikan, mengapa kok Islam di Nusantara ini berkembang pesat dan sangat mudah diterima? Ternyata, pertama Islam bersifat terbuka. Setiap orang pun bisa menyiarkan Islam, berdakwah Islam. Tidak terbatas hanya ulama saja. Bahkan dengan perbuatan kita ketika kita berbuat baik, ini adalah orang muslim, itu juga termasuk dalam perbuatan dakwah. Kemudian, Islam pun penyebarannya dengan cara damai. Di Indonesia atau di Nusantara, penyebaran Islam dengan cara yang damai sehingga sangat mudah diterima. Nah, ini juga dalam Islam itu tidak mengenal diskriminasi. Ya, tidak ada strata sosial di sana, tidak ada membedakan antara kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya, sehingga sangat mudah sekali Islam ini diterima, apalagi di kalangan masyarakat yang dianggap rendah pada zaman itu. Kemudian, perayaan dalam Islam dilakukan dengan sangat sederhana, tidak susah. Zaman dahulu mungkin ada banyak ritual yang mana harus mengeluarkan biaya yang banyak, sedangkan dalam Islam ini terasa sangat sederhana. Kemudian
zakat. Nah, mungkin zakat ini terkesan mengeluarkan harta, tapi adanya zakat dalam Islam ini memiliki tujuan, itu adalah untuk kesejahteraan umat atau menyejahterakan ekonomi umat. Selanjutnya, nah, terakhir adalah fase penyebaran Islam di Indonesia. Pertama adalah kehadiran para pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Ada yang mengatakan dari abad ke-7 Masehi atau awal mula zaman kekhalifahan Utsman, ada yang juga mengatakan zaman Khalifah Umayyah. Jadi sudah mulai datang para pedagang muslim. Kemudian setelah datang ke sana, mereka membentuk komunitas. Kemudian juga banyak mulai masuk Islam, sehingga nanti terbentuknya kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam pertama ada Samudra Pasai yang dari Sumatera. Kemudian selanjutnya setelah terbentuk kerajaan Islam dari abad 13 sampai 16, secara bertahap nanti dari wilayah utara atau dari wilayah paling barat dari Aceh, Sumatera, nanti abad ke-15 masuk hampir ke wilayah Jawa, akan nanti sampai ke timur. Setelah itu setelah abad ke-16 terjadi tahap pelembagaan Islam atau Islam lebih berkembang. Kenapa? Karena kerajaan-kerajaan ini mulai saling tukar pikiran, mulai mengutus utusan untuk mempelajari Islam ke guru-gurunya, sehingga nanti dan mereka pun menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh Islam pada zaman itu. Sehingga hampir di setiap daratan di pulau-pulau besar di Indonesia itu sudah diajarkan atau sudah menyebar dakwah Islam di sana. Nah, secara simpel, ya, pertama adalah ini fase perkembangannya dari masa kesultanan atau masa kerajaan, nanti masuk ke fase penjajahan, yaitu penjajahan dari Portugis dan juga Belanda, nanti masuk ke pergerakan dan organisasi Islam. Sampai detik ini, kemudian, ya, itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa tulis di bawah. Nah, kemudian untuk tugas, ya, saya kasih instruksi di sini. Silakan kalian buka buku PDF kalian. Nah, buka halaman 20. Maaf, halaman 22. Uji kompetensi. Sudah. Kemudian kalau sudah, tugasnya adalah di KI 3. Ini saya akan buka di sana KI 3 dengan waktu 1 minggu. Yaitu adalah yang uji kompetensi dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Ya, nomor 1 sampai nomor 5 saja. Nanti tugasnya saya buka di e-learning di KI 3 atau pengetahuan. Kemudian pengumpulannya saya harap tulis tangan. Setelah tulis tangan di scan atau di foto, kemudian dibentuk format JPEG ataupun PDF dan tidak dikumpulkan langsung melalui KI 3 itu, tapi di-upload dulu di Google Drive ataupun yang sejenisnya, baru kumpulkannya hanya menggunakan link saja. Dan ketika link dikumpulkan, jangan lupa file yang kalian kumpulkan jangan di private atau atur settingan view-nya untuk siapapun yang bisa mengakses itu melalui link itu. Itu saja yang saya bisa jelaskan dan tugas atau instruksi yang saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.